Sejak lahir, kita membawa sesuatu yang lebih dari sekadar tubuh dan nama. Ada kekuatan yang diam-diam hidup di balik napas pertama, namun jarang dikenali. Kita tumbuh dalam dunia yang sibuk menunjukkan luar. Siapa yang lebih pintar, lebih cepat, lebih cantik, lebih kaya. Kita diajari bahwa jawaban ada pada buku, guru, sistem, atau bahkan pengakuan orang lain. Tapi ada keheningan lembut di dalam diri yang terus berbisik. Lihatlah ke dalam. Kekuatan yang tak terlihat ini bukan sesuatu yang harus dicari, karena ia sudah ada. Ia bukan hadiah yang harus dimenangkan, tapi warisan yang sudah kita miliki sejak awal. Dunia luar hanyalah pantulan dari dunia dalam yang belum kita pahami. Ketika kita mulai menyadari bahwa kita bukan sekadar penonton kehidupan, tapi pusatnya, segalanya mulai berubah. Kesadaran ini adalah langkah pertama menuju kebangkitan. Dan yang paling menakjubkan, kekuatan ini tidak bersuara, tidak memaksa, tapi setia. Ia menunggu kita diam, menunggu kita ingat. Saat kita mulai melihat ke dalam, bukan untuk mencari kekurangan, tapi untuk menemukan cahaya, maka tabir pun mulai terbuka. Kita sadar bahwa selama ini bukan kita yang lemah, hanya saja perhatian kita tersesat. Kita tidak pernah kehilangan kekuatan itu. Kita hanya lupa bahwa ia ada. Tapi sekarang, dengan satu keputusan untuk hadir penuh dalam diri, kita sedang mengaktifkan kembali sesuatu yang agung. Kesadaran bahwa aku lebih dari apa yang terlihat, dan hidup ini merespons siapa aku sebenarnya. Segala sesuatu yang kita alami di luar hanyalah bayangan dari apa yang berlangsung di dalam. Pikiran kita bukan hanya alat untuk menganalisis atau mengingat, melainkan proyektor yang mencetak bentuk-bentuk realitas. Setiap pikiran adalah cetakan yang halus, namun kuat, mengirimkan getaran yang menarik pengalaman yang sepadan. Kita sering berharap hidup berubah, namun tak menyadari bahwa perubahan sejati tak datang dari harapan, melainkan dari pengubahan pola pikir terdalam. Realitas tidak mendengar suara keinginan di permukaan. Ia merespons frekuensi bawah sadar kita, keyakinan yang telah tertanam, baik disadari maupun tidak. Itulah mengapa seseorang bisa mengucapkan afirmasi positif setiap hari, tapi tetap merasa tak layak di dalam, dan hasilnya pun tetap sama, stagnan, penuh hambatan. Pikiran bukan sekadar kumpulan ide, ia adalah pusat kendali energi yang mencipta, dan bagian paling menentukan dari kendali ini justru tersembunyi, pikiran bawah sadar. Di sanalah semua kepercayaan, luka, dan gambaran diri tinggal, membentuk pola getaran yang terus-menerus dikirimkan ke alam. Saat kita mulai menyelami pikiran ini dengan jujur, dengan keberanian dan kasih sayang, kita mulai melihat akar dari semua yang kita alami. Kita berhenti menyalahkan keadaan dan mulai menata dunia dari pusatnya, diri kita sendiri. Kita adalah pemilik proyektor ini. Dan saat kita sadar akan isinya, kita mulai memiliki kuasa untuk memilih gambaran baru, dengan kesadaran penuh bahwa realitas hanyalah layar yang memantulkan isi terdalam dari jiwa dan pikiran. Di balik setiap penciptaan besar, ada satu kekuatan halus yang sering diremehkan, imajinasi. Bukan sebagai pelarian dari kenyataan, melainkan sebagai gerbang menuju realitas yang lebih dalam. Imajinasi adalah bahasa jiwa, dan ketika kita menggunakannya dengan sadar, ia menjadi alat komunikasi dengan sumber kreatif semesta. Banyak orang mengira visualisasi hanyalah lamunan indah tanpa bobot nyata. Tapi sesungguhnya, setiap gambar mental yang ditanamkan dengan kesadaran adalah sinyal. Ia bukan sekadar ide, tapi bentuk awal dari energi yang sedang diarahkan. Alam tidak membedakan antara kenyataan fisik dan kenyataan yang divisualisasikan secara mendalam. Ia merespons keduanya dengan kekuatan yang sama. Kejelasan dalam berimajinasi adalah fondasi dari manifestasi. Saat kita melihat dengan jelas, merasa dengan kuat, dan mempercayainya tanpa ragu, energi pun mulai bergerak. Sebaliknya, keraguan bertindak seperti gangguan sinyal, membuyarkan bentuk, membelokkan arah, menciptakan distorsi. Dan distorsi itu sering hadir sebagai penundaan, konflik, atau kebingungan dalam hidup. Mengimajinasikan dengan sadar bukan berarti memaksakan kehendak, tapi menyelaraskan diri dengan rancangan yang lebih tinggi.
Kita tidak menciptakan dari kehampaan. Kita menyentuh kemungkinan-kemungkinan yang telah ada dan menariknya ke dalam bentuk melalui fokus dan keyakinan. Bayangan yang kau bangun dalam batin adalah benih dari realitas yang akan tumbuh. Imajinasi adalah awal dari segalanya. Ketika energi mengikuti gambar yang jelas dan batin yang percaya, maka keajaiban pun tak bisa ditolak. Karena di titik inilah, antara kesadaran dan keyakinan, kehidupan mulai mencipta sesuai rancangan jiwa. Dalam dunia batin, pikiran adalah benih dan perhatian adalah airnya. Namun, sebanyak apapun benih yang ditanam, tanpa konsistensi dalam perawatan, ia tak akan pernah tumbuh menjadi bentuk yang kokoh. Demikian pula citra mental, ia butuh kesetiaan, bukan sekadar intensitas sesaat. Pikiran yang melompat-lompat dari satu arah ke arah lain, seperti api kecil yang tertiup angin, kehilangan kekuatannya untuk menyalakan apapun. Energi kreatif pun tercerai-berai, tak sempat membentuk sesuatu yang utuh. Konsistensi bukan berarti kaku, tapi kehadiran yang stabil, kesediaan untuk tetap memegang satu visi, bahkan ketika dunia belum memberinya bentuk. Seperti benih yang tumbuh dalam tanah gelap, gambar mental juga melalui fase sunyi. Tidak ada bukti nyata, tidak ada perubahan langsung. Namun justru di momen-momen tak terlihat inilah, energi sedang bekerja. Dan jika kita tetap percaya, tetap menyirami dengan emosi yang selaras, bentuk pun perlahan muncul. Konsistensi adalah kesetiaan pada kemungkinan, bahkan ketika kenyataan belum memberi alasan untuk percaya. Ia adalah komitmen terhadap visi yang lebih dalam daripada sekadar logika. Dan dari konsistensi inilah terbentuk jalur antara ide dan manifestasi, jalur yang tidak bisa dibangun dengan keraguan, apalagi dengan ketidaksabaran. Fokus yang teguh adalah undangan kepada semesta. Bukan karena kita memaksa, tapi karena kita cukup yakin untuk bertahan, cukup hadir untuk memberi ruang. Maka biarkan gambarmu hidup terus dalam batin, bukan sebagai harapan kosong, tapi sebagai kenyataan yang sedang bertumbuh dalam keheningan. Iman bukan tentang menutup mata dan berharap yang terbaik. Ia bukan harapan kosong yang dilontarkan ke langit malam, melainkan pengenalan yang dalam akan kekuatan yang sudah bekerja, bahkan sebelum bukti muncul. Iman adalah tahu, bukan karena sudah melihat hasilnya, tapi karena sudah merasakannya di dalam. Ketika iman hidup di dalam diri, tubuh pun ikut berubah. Nafas menjadi lebih tenang, langkah lebih mantap, dan hati tak lagi terombang-ambing oleh keadaan luar. Emosi mulai menyesuaikan dengan gambar batin yang diyakini. Dan saat itu terjadi, dunia pun mulai menari mengikuti iramanya. Bukan karena kita mengontrolnya, tapi karena kita menyatu dengan arusnya. Iman adalah kondisi batin yang menciptakan sinyal paling kuat. Ia adalah kepercayaan yang tak tergoyahkan bahwa benih sudah ditanam dan hasilnya sedang dalam perjalanan. Tak perlu lagi membuktikan, tak perlu lagi meyakinkan siapapun. Yang penting adalah, aku tahu, dan itu cukup. Banyak yang berbicara tentang iman, tapi hanya sedikit yang benar-benar mengalaminya, karena iman sejati bukan di bibir, tapi di getaran. Ia hidup dalam cara kita merespons tantangan, dalam cara kita tetap tenang saat segala sesuatu tampak bertolak belakang. Iman membuat kita berhenti menunggu tanda, dan mulai hidup seolah semuanya sudah terjadi. Inilah kekuatan iman yang sebenarnya. Ia menciptakan sebelum mencipta. Ia membentuk dasar sebelum bangunan terlihat. Dan saat kita mulai hidup dari tempat itu, bukan dari kekurangan, tapi dari kepastian batin, dunia pun mengalir mengikuti cetakan yang kita bawa. Setiap kata yang kita ucapkan bukan hanya bunyi, ia adalah gelombang. Ia membawa getaran yang bergerak, menembus ruang tak terlihat, membentuk dan memengaruhi realitas. Kata-kata bukan sekadar alat komunikasi, ia adalah perintah yang dikirim ke semesta. Namun tidak semua kata memiliki kekuatan yang sama. Hanya kata yang keluar dari kedalaman batin, dari pusat kepercayaan dan kehadiran yang benar-benar mencipta. Mengulang kata tanpa perasaan hanyalah gema kosong.
Tapi satu kalimat yang diucapkan dengan kesadaran penuh dapat mengguncang realitas dan membuka jalan baru. Inilah mengapa dalam banyak ajaran kuno, kata diperlakukan dengan sangat sakral, karena ia adalah alat cipta, bukan sekadar alat bicara. Ia bisa menjadi jembatan antara dunia batin dan dunia luar, jika diucapkan dengan keselarasan antara hati, pikiran, dan tubuh. Ucapan yang diiringi dengan keraguan hanya memperkuat kebingungan, tapi kata yang keluar dari keyakinan menyatu dengan hukum-hukum penciptaan. Ia menjadi gelombang yang mengundang semesta untuk merespons, bukan karena kita meminta, tapi karena kita menyatakan. Biarkan kata-katamu menjadi gema dari kekuatan, bukan cerminan dari ketakutan. Ucapkan bukan untuk mencari, tapi untuk menghidupkan. Bukan untuk membuktikan, tapi untuk menyatakan. Ini adalah getaranku, ini adalah kenyataan yang aku bawa. Dalam kesadaran seperti itulah, kata menjadi alat suci. Ia tak lagi diucapkan sembarangan, melainkan dengan kehadiran penuh. Dan dari sana, kata bukan hanya membentuk dunia, ia menjadi dunia itu sendiri. Doa sejati bukanlah tangisan dalam kegelapan, melainkan pengarah kesadaran ke terang yang sudah menyala di dalam. Ia bukan permohonan dari kekurangan, tapi pernyataan dari kepenuhan. Doa ilmiah bukan tentang meminta agar sesuatu terjadi, tapi tentang menyadari bahwa itu sudah ada dan menyelaraskan diri dengannya. Banyak yang berdoa dengan perasaan jauh dari yang diinginkan. Mereka berharap dengan rasa takut, memohon dengan rasa tidak layak, dan bertanya-tanya mengapa doa mereka tak pernah dikabulkan. Padahal doa yang efektif bukan berasal dari kekurangan, tapi dari pengakuan. Bukan dari rasa butuh, tapi dari kesadaran bahwa aku dan sumber tidak pernah terpisah. Doa ilmiah adalah tindakan mental yang jelas, fokus, dan penuh keyakinan. Ia tidak menunggu tanda dari luar untuk percaya, tapi berdiri di atas keyakinan batin bahwa apa yang aku nyatakan sedang diwujudkan. Dalam doa seperti ini, tidak ada tempat untuk keraguan, karena tidak ada jarak antara pengucapan dan penggenapan. Bayangkan doa sebagai arah panah. Bila panah dilepas dari busur dengan goyah, ia melenceng. Tapi bila dilepas dengan kejelasan dan kepercayaan, ia melesat lurus menuju sasaran. Begitu pula dengan afirmasi dan pernyataan batin yang kita ucapkan. Mereka harus dilepaskan dari pusat kesadaran yang stabil. Doa bukan upaya untuk mengubah Tuhan, melainkan untuk mengubah dirimu menjadi saluran dari apa yang telah tersedia. Doa bukanlah pengingat bagi semesta, tapi bagi diri kita sendiri, bahwa segalanya telah tersedia jika kita cukup hadir untuk menerimanya. Dengan doa yang demikian, kita tak lagi merasa terpisah dari kekuatan ilahi. Kita menjadi mitra dalam penciptaan, bukan pemohon di depan gerbang yang tertutup. Setelah benih ditanam dalam tanah batin, tugas berikutnya bukan menggali dan memeriksanya setiap hari, tapi menjaganya tetap hidup, meski badai datang mengguncang. Dunia luar akan selalu memberi alasan untuk meragukan. Akan ada suara-suara, situasi, dan orang-orang yang menanamkan keraguan, entah sengaja atau tidak. Tapi kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menjaga gambaran batin itu tetap utuh, tak goyah. Gambar mental bukan sekadar imajinasi, ia adalah cetak biru dari masa depan yang sedang dibentuk. Dan seperti karya seni yang belum selesai, ia butuh perlindungan dari gangguan sebelum menjadi nyata. Kita tidak perlu menjelaskan pada semua orang tentang impian kita, tidak karena kita menyembunyikannya, tapi karena kita melindunginya dari getaran yang belum selaras. Ada kekuatan dalam diam, ada perlindungan dalam rahasia. Apa yang belum mengakar kuat, jangan diumbar ke medan yang belum siap. Setiap kali kita mempertanyakan impian kita hanya karena realitas belum berubah, kita seperti mencabut tunas yang baru tumbuh. Tapi jika kita menjaganya dengan penuh kasih, seperti cahaya yang tetap menyala di tengah malam, realitas akan mengejarnya dengan sendirinya. Menjaga gambar mental adalah seni tetap percaya, bahkan ketika bukti belum terlihat. Ia adalah keputusan untuk terus memelihara keyakinan, bukan karena dunia sudah sesuai, tapi karena batin sudah menyatu.
yang tampak belum berubah, tapi yang nyata sudah terbentuk. Dalam ketenangan batin itulah gambaran kita tumbuh. Dalam kesetiaan menjaga visi, kita membuktikan bahwa kekuatan penciptaan bukan hanya soal mencetuskan, tapi juga tentang merawat. Dalam panggung kehidupan, banyak yang merasa seperti aktor yang terjebak dalam naskah yang bukan miliknya. Mereka merespons keadaan, bereaksi pada dunia, dan percaya bahwa kekuatan ada di luar sana, di tangan nasib, takdir, atau orang lain. Padahal, dari awal, kita bukan pemain tanpa naskah. Kita adalah sutradara. Pikiran kita adalah ruang kendali, dan setiap keputusan batin adalah arahan yang mengatur gerak realitas. Kita tidak menciptakan kekuatan ini. Ia sudah ada, sudah bekerja, tapi kitalah yang menentukan kemana ia bergerak. Seperti sungai yang deras, energi kehidupan mengalir terus, dan kita adalah bendungannya, salurannya, pengarahnya. Jika kita lengah, kekuatan itu mengalir mengikuti kebiasaan lama, luka lama, dan ketakutan lama. Tapi jika kita sadar, kita bisa membelokkannya menuju kebebasan, pertumbuhan, dan keajaiban. Saat pikiran kita selaras dengan prinsip ilahi, dengan hukum-hukum kebenaran, kasih, dan ketenangan, semesta mulai menyatu dalam harmoni yang nyaris ajaib. Bukan karena kita memaksakan kehendak, tapi karena kita menyesuaikan diri dengan desain yang sudah sempurna. Kedaulatan mental bukan tentang mengontrol semua hal di luar, tapi tentang mengarahkan kesadaran di dalam. Dan dari arah itu, dunia mulai merespons dengan presisi yang tak bisa dijelaskan logika. Hal-hal mulai datang bukan karena kita mengejarnya, tapi karena kita sudah menjadi magnetnya. Kamu bukan korban dari alur cerita, kamu adalah tangan yang menulisnya. Dan dari tempat kesadaran itulah segala perubahan sejati dimulai, bukan dari keadaan, tapi dari penulis cerita yang akhirnya sadar bahwa pena selalu ada di tangannya. Kebesaran sejati bukan terletak pada kemampuan menaklukkan dunia, tetapi pada keheningan batin saat dunia mencoba menggoncang. Banyak orang mengejar kendali atas keadaan, berusaha mengatur segalanya agar sesuai keinginan. Tapi ironisnya, semakin keras mereka mencoba menggenggam dunia, semakin rapuh mereka dibuat oleh perubahan yang tak terelakkan. Dominasi sejati bukan tentang kuasa atas luar, tapi keteguhan di dalam. Ketika kita mampu berdiri tenang di tengah kontradiksi, ketika badai datang namun hati tetap damai, disitulah kita menemukan kematangan kesadaran. Dunia boleh bergetar, tapi pusat diri tetap utuh. Ketenangan bukan sikap pasif, ia adalah bentuk kekuatan paling halus yang tidak mudah terpancing, tidak mudah terombang-ambing. Sebab yang digenggam bukan ego, tapi kesadaran akan jati diri sejati. Dalam ketenangan ini, tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu ditundukkan. Keadaan luar hanyalah gema dari gambaran batin. Ia adalah bayangan, bukan sumber. Ketika kita sibuk mengejar bayangan, kita melupakan cahaya aslinya, yaitu kesadaran kita sendiri. Maka saat keadaan tidak sesuai harapan, kita tidak harus mengubah dunia terlebih dahulu. Kita cukup kembali ke dalam, memperbaiki citra, meluruskan arah, dan menguatkan pusat. Dominasi sejati adalah ketika dunia tak bisa menarikmu keluar dari kedalaman dirimu sendiri. Dan dari tempat itu, kita tidak lagi menjadi korban perubahan, tetapi menjadi kehadiran yang tetap, yang stabil, dan yang mampu mengarahkan realitas tanpa terjebak oleh bentuk-bentuk sementaranya. Hidup bukan panggung tempat kita berusaha memanipulasi kondisi agar sempurna, melainkan latihan harian untuk memahami siapa kita sebenarnya, kanal hidup yang tak pernah berhenti mengalirkan kecerdasan universal. Setiap pagi yang kita jalani adalah kesempatan baru untuk berlatih menjadi pencipta sadar, bukan sekadar reaktor pasif dari kejadian. Kita sering terjebak dalam keinginan mengubah dunia luar, tanpa sadar bahwa perubahan terbesar dimulai dari dalam. Seperti seniman yang tekun mengasah karyanya, kita harus terus mengasah kesadaran, memperhalus citra batin, dan menyeimbangkan energi agar tercipta harmoni. Latihan ini tidak tentang memaksa hasil, tapi mengasah kepekaan, kesabaran, dan kehadiran.
Penciptaan adalah proses, bukan tujuan. Tiap hari kita diberi ruang untuk menyempurnakan niat, memperkuat iman, dan mengarahkan energi dengan sadar. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah perpanjangan dari kecerdasan kosmik, setiap tindakan menjadi bermakna, setiap keputusan menjadi langkah menuju realisasi. Di tengah kesibukan, kita bisa saja lupa bahwa kita adalah kanal hidup dari sumber tak terbatas. Namun, dengan niat yang teguh dan latihan yang konsisten, kita kembali terhubung pada arus itu, arus yang mengalirkan inspirasi, intuisi, dan kekuatan tak terlihat. Setiap hari adalah lembaran baru dalam buku penciptaanmu, tulis dengan penuh kesadaran dan cinta. Dengan memahami ini, kita tidak lagi menjadi korban situasi, melainkan menjadi co-creator dari hidup yang kita inginkan. Latihan harian ini mengajarkan kita untuk percaya, untuk hadir, dan untuk mengalir bersama energi kehidupan yang selalu menunggu untuk diaktualisasikan. Tidak perlu lagi menunggu kekuatan datang dari luar, karena sejatinya kekuatan itu sudah menjadi bagian dari dirimu, manifestasi hidup yang terus bergerak dari dalam keluar. Kita sering mencari jawaban di tempat yang jauh, berharap ada sesuatu atau seseorang yang akan menyelamatkan atau membimbing kita. Namun, kunci perubahan dan penciptaan ada dalam genggaman kesadaran sendiri. Hidup tidak sekadar terjadi padamu, melainkan olehmu. Setiap detik adalah undangan untuk memilih arah, untuk menyelaraskan pikiran dan hati dengan visi yang ingin diwujudkan. Kita bukanlah objek yang terombang-ambing oleh arus takdir, melainkan subjek yang memegang kendali penuh atas cerita hidupnya. Mengerti dan merasakan bahwa kekuatan itu sudah ada di tanganmu adalah titik balik dari segala keraguan dan ketakutan. Saat itu terjadi, tidak ada lagi ruang untuk rasa tak berdaya, sebab kau telah menjadi manifestasi dari energi kreatif yang tak terbatas. Setiap langkah yang kau ambil adalah ekspresi dari kedaulatan batin yang sadar. Dan dengan kedaulatan itulah, dunia mulai menyesuaikan dirinya. Setiap pengalaman, setiap peristiwa, bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari koreografi yang kau pimpin dengan penuh kesadaran. Tidak ada yang di luar kendali, karena kau telah menemukan pusat kendali yang sejati, dirimu sendiri. Jangan tunggu lagi untuk menjadi apa yang kau impikan. Kunci sudah ada, pintu sudah terbuka. Kini saatnya melangkah dengan percaya, penuh keberanian, dan keyakinan bahwa kau adalah pencipta sejati dalam setiap helai realitas yang kau sentuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.